Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Petani Cabai dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitas dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan, apa yang sedang ditanam, semoga prosesnya mudah, dimudahkan. Semoga hasil panennya melimpah dan harganya pun mahal, bisa menutupi dari pembelian obat maupun pupuk ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai residu dari herbisida. Herbisida yang kita pakai pada umumnya, kita kan berkebun ya, berladang. Itu tanamannya berbeda-beda, ada yang palawija, sayuran dan lain sebagainya ya, hortikultura begitu. Itu mempunyai herbisida untuk membasmi gulma yang berbeda-beda pada setiap lahan, pada setiap tanaman ya. Artinya kita gunakan herbisida ini, tapi tanamannya tidak mengakibatkan kematian. Nah, kadang untuk zaman sekarang ini biasanya kita menggunakan herbisida itu yang penting intinya dapat mementingkan rumput dan bisa bertahan lama, rumputnya itu mati dan tanamannya tidak mati saat kita melakukan penyemprotan pada gulma di lahan kita. Oke, di sini saya jelaskan mengenai tentang residu di tanah. Berkaitan dengan barusan yang saya ungkapkan, penggunaan herbisida sekarang karena gulmanya juga penanganannya sudah berbeda. Contohkanlah katakan lulangan ya. Lulangan saat ini memang susah ditangani ya, penggunaan obat-obatan botol-botolan atau penggunaan obat mungkin perkebunan sawit, tebu dan lain sebagainya, itu sekarang kita gunakan untuk di lahan ladang yang dimana tanamannya itu sayuran, palawija dan lain sebagainya ya, hortikultura dan lain sebagainya. Ini saya contohkan seperti ini penggunaannya di perkebunan ya, tapi kita gunakan di lahan cabai. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu residu. Apa itu residu ya? Oke, supaya kalian paham secara umum ya, residu itu tertinggalnya bahan aktif atau mengendapnya bahan aktif itu di permukaan tanah atau di dalam tanah dalam kondisi zat aktif dari herbisida ini maupun yang lain itu dalam kondisi aktif dan berdurasi bisa sebentar ataupun lama, bahkan lama, bisa sampai 7 hari, 2 minggu, berbulan-bulan. Itu akan menimbulkan residu-residu itu endapan-endapan bahan aktif yang tersimpan di dalam tanah selama kita gunakan herbisida untuk membasmi gulma. Nah, penyebabnya apa mengalami residu? Residu itu akan seiring waktu itu akan menumpuk dan besar. Apalagi penggunaan yang tidak tepat. Maksudnya penggunaan yang tidak tepat gini, herbisida untuk perkebunan kelapa sawit atau tebu kita gunakan untuk perkebunan hortikultura. Terus dosis yang dianjurkan tidak sesuai dengan apa yang disesuaikan di tabel petunjuk. Terus penggunaan yang rutin. Nah, padahal herbisida itu penggunaannya itu ada jangka waktunya sekian minggu, sekian bulan gitu. Terkadang petani itu kan kalau sudah rumput kecil-kecil disemprot, lama-lama mengendap. Herbisida itu kan sebenarnya digunakan nanti agak lama, mungkin dalam jangka waktu durasinya sekitar 2 atau 3 minggu atau bahkan sebulan baru dilakukan penyampaian. Sebenarnya seperti itu. Nah, kerusakan apa yang dialami? Yang pasti kerusakan dari segi tanah dan tanaman itu akan banyak mengalami kerusakan. Kalau dari segi tanah, yang pasti tanah itu akan mengalami keracunan ya. Unsur hara juga akan lambat laun mengalami pengurangan kerusakan unsur hara. Untuk penanggulangannya bagaimana? Penanggulangannya bisa menggunakan pengapuran, pengolahan lahan, penggunaan pupuk kompos, dan lain penggunaan pupuk saat kita bercocok tanam, kita menggunakan herbisida, pupuknya juga kuat untuk mengurangi residu di dalam tanah, untuk menambah kesuburan dalam tanah. Jadi jangan penggunaan herbisida yang begitu kuat tapi pupuknya nggak kuat.
harus dua-duanya berbanding, bahkan pupuknya harus yang lebih kuat bila perlu non CBD yang kita gunakan. Jangka panjangnya, semisal kita bertanam, kenapa tanamannya kenapa tanamannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya yang kita tanam. Nah, itu yang dibilang bahwa tanah tersebut mengalami kontaminasi dari residu bahan aktif herbisida. Itu ya. Biasa kalau petani di ASO 12 ini, kalau ada modal yang lebih, biasa menggunakan eksavaktor untuk pengolahan lahan. Dan nanti kalau kayak cabai, nanti rumput ataupun cabai yang ada di atas itu dibalik sebagai tumpukan di bawah untuk digunakan sebagai pupuk dasar atau komposnya, dibalik gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya videokan ini menjadi bermanfaat bagi kalian. Silahkan bertanya di kolom komentar apa yang mungkin belum jelas, bisa mungkin akan saya jawab.